Hola, ini adalah video part 2. Part satunya adalah sebelum ini, video sebelum ini dengan judul yang sama. Jadi kalau mau lihat yang part satunya seperti apa, sambungannya ke sini. Oke, di sini ada email dari operator gue saat itu dari Pontianak dikirim ke sini, ke email. Itu ada untuk ditujukannya ke siapa-siapa, ada di situ ya, terlihat kan? Dari Yuda ya, operator gue, dikirim ke gue, ke Osa, ke Indra Putra. Indra Putra itu partner gue. Nah ini tertulis sampel mixing lagu 1-2. Sampel mixing, bukan hasil mixing. Karena ini hanya untuk denger-dengerin dulu yang mana yang mau dipakai atau mau buat baru hasil mixing masteringnya ya. Karena kita akan ke Pontianak selama seminggu dan itu dibiayain oleh tim manajemen gue. Hotel dibiayain, terus dari gitu pesawat dibiayain, semuanya makan minum dan semua dibiayain selama seminggu. Tapi Osa nggak mau saat itu. Ya udah, akhirnya kita nggak jadi ke sana dan ada BBM dari Osa. BBM Osa ke gue. BBM itu kayak Japri kalau zaman sekarang tuh WhatsApp Japri. Ini BBM Japri. Dok, mixing itu rohnya, jiwanya materi rekaman. Jadi mixing itu sangat penting. Jadi mixing itu amat sangat penting. Kalau hasil mixing jelek, hancurlah nama Voodoo. Saran gue, sebaiknya mixingnya di Jakarta aja, yang fasilitas peralatannya lengkap dan operatornya juga bagus-bagus. Dan berpengalaman. Kayaknya Yuda itu belum pengalaman. Dan fasilitas untuk mixing juga kurang. Novi cerita, Novi itu adalah vokalis Voodoo. Novi Rock. Novi cerita ke gue bahwa Eet itu Eet Syahrani. Eet kaget bahwa Voodoo mixingnya di Kalimantan. Kata Eet, kenapa nggak mixing di sini aja? Alatnya lengkap, operatornya bagus-bagus. Kayak di sini nggak ada operator yang bagus aja, gitu kata Eet. Coba lu pikirkan baik-baik. Ini demi nama baik Voodoo juga. Ping, gue cuma jawab gini, ke grup aja, ke grup BB aja, ke grup BlackBerry maksudnya. Osa jawab, oke. Tadi itu jam 12.06 PM. Ya. Ini yang sekarang jam 1.00 PM. Karena gue belum ya maksudnya belum respon gitu ya. Masih biasa-biasa aja gitu. Dia tanya, "Dok, kok ngambek?" Ping gitu. Gue bilang, "Bukan ngambek, omongan lu terlalu keras." Ya logikanya gini, kalau disebutkan bahwa barang kita, alat-alat kita, properti kita dibilang seperti itu, kenapa nggak properti kita diangkat lagi untuk dibagusin lagi? Yang sebenarnya udah bagus. Tinggal sekarang kalau mau kita ngomongin lagi masalah contoh mixing. Hanya contoh gitu. Untuk selanjutnya kan kita semua akan ke sana dengan mixing rame-rame di sana. Mixing mastering ada mereka semua. Omongan lu terlalu keras, gue bilang gitu kan. Terus dia Osa ngomong gini, "Yah Dok, lu kayak nggak tahu gue aja. Gue kan pengennya hasilnya yang maksimal. Soalnya sekarang ini penekanannya di situ ya. Band-band baru mixingnya canggih-canggih dan pengen banget kayak mereka. Demi Allah dan Rasulnya seujung rambut pun gua gak bermaksud ngeremehin apalagi menghina. Ya kan ukurannya beda-beda ya. Gue bilang ini properti kita. Properti untuk Voodoo. Gue bikin ini untuk Voodoo. Jelas-jelas untuk Voodoo. Ada itunya. Skemanya. Produksinya salah satunya Voodoo. Music One itu produksinya salah satunya Voodoo. Dan itu adalah studio untuk aktivitas Voodoo. Gue gak bermaksud ngeremehin apalagi menghina. Lu tahu sendiri kan, gue pernah debat sama lu soal MO. MO itu Music One, studio gue di Pontianak. Begitu MO menunjukkan hasilnya kerjanya yang bagus di pemotretan, gue langsung muji MO dan bilang thank you ke lu waktu di studio foto. Masih inget nggak? Dia tanya gitu. Ini menunjukkan gue objektif. Kalau bagus pasti gue puji, kalau jelek gue kritik dan berikan masukan. Adil kan? Ping. Gue cuma jawab ke grup aja sa. Itu dari Osa ya. Gue nggak masalah. Emang waktu itu foto dia memuji. Tapi ini kenapa menghina gitu loh. Menghina operator gue juga gitu.
Bagi gue ayo kita jalan bareng, kita kita apa namanya, kita bentulin bareng-bareng, namanya juga studio sendiri ya gitu. Oke, selanjutnya gue tanya ke Eed, gue cek ke Eed, "Hola Ed, udah bangun?" "Yup Dok, sorry baru baca." "What's up?" "Ed, lu pernah ngomong ini, gue nggak mau lu difitnah," gue bilang gitu. "Makanya gue tanya lu, kalau emang ngomong ya nggak apa-apa. Ini," gue gituin. "Ngomong apa Dok?" kata Ed. "Gini, ini oh ini dari Osa ya." Gue kasih tau ke Ed, "Dok, mixing itu rohnya mana sih tadi sambungannya? Udah mixnya itu tadi yang tadi udah gue ini ya. Ini tinggal dibaca aja, teman-teman baca aja karena isinya sama. Sambungannya ke sini. Itu BBM Osa ke gue. Yang ini yang bawah BBM Novi ke gue. Ed bilang sorry, ini dari Novi ke gue ya. Ed bilang sama gue dia kaget karena kok jauh amat. Kenapa nggak di Jakarta? Tapi kalimat itu bukan bermaksud apa-apa, cuma kaget aja. Jadi nggak perlu diperdebatkan. Dan gue rasa Indra out bukan karena ini deh. Indra tuh partner gue di Pontianak. Tapi karena komentar Bang, ini Novi yang ngomong ya. Tapi karena komentar Bang Osa yang nggak puas sama mixing drumnya. Kan baru contoh mixing ya. Oke. Ed bilang, hahaha, gue nggak pernah perihal rekaman voodoo whatsoever dengan siapapun. Ngobrol sama Novi sebatas nanya standar bahwa gimana kabarnya. Gimana kabarnya voodoo? Who's Yuda? Haha, Edan nih, kata Ed gitu. Nah, terus gue ngomong sama Ed, gue nggak mau Osa dan Novi lebih-lebihin atau fitnah lu bro, gue bilang gitu. Maksudnya mereka cerita ke gue, Novi sama Osa, yang mana nih yang benar gitu loh. Nah, kayak gue nggak pengen mereka berdua ngefitnah apa ya kalimatnya. Pokoknya Ed kayak ngomong gitu ke gue gitu tentang ini gitu loh. Gue nggak mau Osa dan Novi melebih-lebihin atau fitnah lu bro. Yuda itu operator gue. Jadi kalau lu nggak ngomong seperti itu kan artinya Osa atau Novi yang harus bertanggung jawab atas omongannya. Karena gara-gara dalam kurung salah satunya omongan itu gue plus produser eksekutif gue plus manajer gue tersinggung. Eksekutif produser itu adalah ya Indra Putra ya, Musik One. Tim Musik One gue. Terus manajer Almansuh ya. Makanya gue harus cari kejelasan. Ed jawab, nggak pernah ngebahas maksud gue, kata Ed gitu. Terus gue tulis gini lagi. Jadi kalimat ini bukan dari lu ya, detailnya gini. Kenapa nggak missing di sini aja, alatnya lengkap, operatornya bagus-bagus, kayak di sini nggak ada operator aja ya, operator yang bagus aja gitu. Dan gue bilang gitu. Ed bilang sama gue dia kaget karena kok jauh amat, kenapa nggak di Jakarta aja? Itu Ed jawabnya, astaga, what's going on here? Hehehe, dia ketawa situ ya. Noven please, gue ketawa dan gak habis pikir aja. Apa pentingnya gue ngomongin gitu? Orang nanya gue soal gimana gue rekaman aja, gue sering gak jawab. Apalagi ngebahas band orang rekaman. Hehehe gitu. Tapi kalau bertanya kok jauh amat, mungkin aja gue. Reaksi standar aja. Menurut gue sih, gue lupa apa pernah ngomong gitu, kata Ed gitu. Nah itu dia, artinya Novi atau Osa udah gak tepat sampaikan infonya. Lu tahu itu tadi yang ditulis Osa atau Novi menjadikan salah satunya voodoo batal lanjut rekaman. Makanya gue tanya ke mereka sejelas-jelasnya and juga ke lu, gue bilang gitu. Kalau gini kan jelas Osa atau Novi harus lebih hati-hati bicara. Thanks bro. Terus Ed bilang sip, good luck do. Gitu. Nah, gue jawab sip bro, thanks Ed, sama-sama do. Dah itu ya Ed ya. Nah sekarang gue tanya sama Novi. Gue ceritain yang tadi, dia jawabnya gini, enggak, gue gak ngomong gitu, nambah-nambahin tuh. Gitu, maksudnya si Osa nambah-nambahin. Terus gue bilang, ya itulah Osa, pakai nama lu supaya dia selamat. Gue bilang gitu. Terus Novi bilang gini, gue cuma bilang Ed nanya voodoo mixing mastering di mana, terus di Pontianak. Ya udah, dia cuma kaget. Ed kaget, karena kenapa jauh? Bukan karena alat dan operator gitu kata Novi. Lebih kalau gitu mah. Nah maksudnya lebih kalau gitu mah tuh si Osa, kata Novi seperti itu. Jadi gue sebenarnya memfasilitasi semua. Yuk kita punya barang, kita punya SDM dan lain-lainnya kita maksimalin. Tapi ya terjadi seperti itu. Kalau dilihat dari itu adalah terkesan gue memaksakan ke sana. Enggak, gue nggak maksain. Buktinya gue langsung dananya gue alirin. Kita rekaman di studionya Fajar Edane saat itu. Akhirnya kan ke situ. Cuma bukan harusnya ke situ kan. Karena gue juga punya studio gitu loh kasarnya. Ya kira-kira seperti itu. Oke, thank you.
Bye-bye.